Perkenalkan, nama saya Akbar Maulana dengan NIM 228211010101. Perkenalkan, nama saya Widyaning Tias Prameswari dengan NIM 2282111010102. Perkenalkan, nama saya Fanur Rahman dengan NIM 2282110116. Perkenalkan, nama saya Sevilayan Vidya Rifa Dinda dengan NIM 2282110117. Definisi dari reksadana indeks. Reksadana indeks adalah reksadana yang dikelola untuk mendapatkan hasil investasi yang mirip dengan suatu indeks yang dijadikan acuan, baik itu indeks obligasi maupun indeks saham. Di dalam reksadana indeks terdapat produk-produk reksadana indeks, yaitu 1. Reksadana indeks Average IDX 30, 2. Allianz Sri Kehati Index Fund, 3. Insight Sri Kehati Liquid, I Sri Liquid, 4. Principal Index IDX 30 kelas O. Yang pertama, reksadana indeks average IDX 30, yaitu reksadana indeks saham yang mencerminkan kinerja indeks IDX 30 yang terdiri dari 30 saham dengan likuiditas dan aktivitas perdagangan tertinggi di Bursa Efek Indonesia atau disebut dengan BEI. Untuk tanggal peluncurannya itu pada tanggal 18 Desember 2017. Bank kustodiannya itu Standard Chartered Bank. Alokasi aset pada reksadana indeks average IDX 30 terdiri dari ekuitas dan pasar uang. Dan reksadana indeks average IDX 30 memiliki bobot yang paling besar bertumpu pada ekuitas sebesar 92,46% dan pada pasar uang sebesar 7,54%. Pada portofolio reksadana indeks average IDX 30 memiliki 10 emiten dan memiliki bobotnya masing-masing. Yang pertama, Caroen Pokpen Indonesia Tbk atau CPIN sebesar 2,51%. Yang kedua, Telkom Indonesia Persero Tbk atau TLKM sebesar 10,58%. Yang ketiga, Adaro Energi Indonesia Tbk atau ADRO sebesar 2,5%. Yang keempat, Goto Gojek Tokopedia Tbk atau GOTO sebesar 3,3%. Yang kelima, Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau AMRT sebesar 3,58%. Yang keenam, Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BBRI sebesar 14,27%. Yang ketujuh, Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BBNI sebesar 4,64%. Yang kedelapan, Bank Mandiri Persero Tbk atau BMRI sebesar 13,75%. Yang kesembilan, Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA sebesar 15,48%. Yang terakhir, Astra Internasional Tbk atau ASII sebesar 6,92%. Adapun grafiknya, pada reksadana indeks average IDX 30 pada tanggal 3 Januari 2017 sebesar 963, dan untuk NAV atau unit reksadana indeks average IDX 30 pada tanggal 31 Januari 2023 sebesar 890. Yang kedua, Allianz Sri Kehati Index Fund merupakan produk sustainable responsible investment atau Sri Green Investment strip Yayasan Keanekaragaman Hayati atau yang disebut dengan KHT. Untuk tanggal peluncurannya itu pada tanggal 8 November 2017. Bank kustodiannya itu The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. Alokasi aset pada Allianz Sri Kehati Index Fund terdiri dari saham dan pasar uang, dan Allianz Sri Kehati Index Fund memiliki bobot yang paling besar bertumpu pada saham sebesar 99,26% dan pada pasar uang sebesar 0,74%. Pada portofolio Allianz Sri Kehati Index Fund memiliki 10 emiten yang memiliki bobot masing-masing. Yang pertama, Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP sebesar 2,32%.
Yang kedua, Telkom Indonesia Persero Tbk atau TLKM sebesar 15,05%. Yang ketiga, Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BBRI sebesar 14,28%. Yang keempat, Unit Tractors Tbk atau UNTR sebesar 3,41%. Yang kelima, Bank Mandiri Persero Tbk atau BMRI sebesar 15,64%. Yang keenam, Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA sebesar 15,74%. Yang ketujuh, Kalbe Farma Tbk atau KLBF sebesar 3,13%. Yang ketujuh, yang kedelapan, Indofood Sukses Makmur Tbk atau IMDF sebesar 2,78%. Yang kesembilan, Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BBNI sebesar 6,8%. Yang terakhir, Astra International Tbk atau ASII sebesar 10,16%. Adapun grafik pada Alians Serikahati Index Fund pada tanggal 3 Januari 2019 sebesar 1,2 ribu. Dan untuk kenap atau unit reksadana indeks Alians Serikahati Index Fund pada tanggal 3 Januari 2023 sebesar 1.106. Yang ketiga, INSIK Serikahati Liquid Strip 1 Srik Liquid adalah reksadana berbentuk kontrak kolektif sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksadana Indeks INSIK Serikahati Liquid atau 1 Sri Liquid. Untuk tanggal peluncurannya itu pada tanggal 29 Maret 2018. Bank kustodian yaitu PT Bank DBS Indonesia. Alokasi aset pada INSIK Serikahati Liquid Strip 1 Sri Liquid terdiri dari saham dan kas. Dan INSIK Serikahati Liquid Strip 1 Sri Liquid memiliki bobot yang paling besar bertumpu pada saham sebesar 99,30% dan pada kas sebesar 0,70%. Pada portofolio INSIK Serikahati Liquid Strip 1 Sri Liquid memiliki 10 emiten yang memiliki bobotnya masing-masing. Yang pertama, Astra International Tbk PT ASII. Yang kedua, Bank Sentral Asia Tbk PT BBCA. Yang ketiga, Bank Mandiri Persero Tbk PT BMRI. Yang keempat, Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT BBNI. Yang kelima, Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT BBRI. Yang keenam, Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT ICPB. Yang ketujuh, Indofood Sukses Makmur Tbk PT INDF. Yang kedelapan, Kalbe Farma Tbk PT KLBF. Yang kesembilan, Telekomunikasi Indonesia Tbk PT TLKM. Yang ke-10, Unit Traktor Tbk PT UNTR. Adapun grafiknya pada INSIK Serikahati Liquid Strip 1 Sri Liquid pada tanggal 3 Januari 2019 sebesar 1.140. Adapun INSIK Serikahati Liquid Strip 1 Sri Liquid pada tanggal 3 Januari 2019 sebesar 1.007. Dan untuk uni atau NAP INSIK Serikahati Liquid Strip 1 Sri Liquid sebesar pada tanggal 31 Oktober 2023 sebesar 1940. Yang keempat, Prinsipal Indeks IDX 30 kelas O, yaitu indeks yang mengukur kinerja dari 30 saham yang memiliki kapitalisasi besar. Saham-saham yang masuk IDX 30 diambil dari 30 terbaik dari indeks LQ45 dengan kriteria tertentu, mulai dari likuiditas, nilai transaksi, frekuensi transaksi, hari transaksi di pasar reguler, dan kapitalisasi pasar, hingga fundamental atau kinerja keuangan perusahaan, kepatuhan, dan lain sebagainya. Untuk tanggal peluncurannya itu pada tanggal 7 Desember 2012. Bank kustodiannya itu Deutsche Bank AG. Alokasi aset pada prinsipal indeks IDX 30 kelas O terdiri dari saham dan pasar uang. Dan prinsipal indeks IDX 30 memiliki bobot yang paling besar bertumpu pada saham sebesar 99,63% dan pada pasar uang sebesar 0,37%.
pada portofolio prinsipal indeks IDX 30 memiliki 10 emiten yang memiliki bobotnya masing-masing. Yang pertama, Karoen Pokpen Indonesia Tbk atau CPIN sebesar 2,52%. Yang kedua, United Tractors Tbk atau UNTR sebesar 2,42%. Yang ketiga, Goto Gojek Tokopedia Tbk atau Goto sebesar 3,18%. Yang keempat, Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BBRI sebesar 14,93%. Yang kelima, Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BBNI sebesar 4,64%. Yang keenam, Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau AMRT sebesar 3,64%. Yang ketujuh, Telkom Indonesia Persero Tbk atau TLKIN sebesar 11,28%. Yang kedelapan, Astra International Tbk atau ASII sebesar 7,08%. Yang kesembilan, Bank Mandiri Persero Tbk atau BMRI sebesar 13,88%. Yang terakhir, Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA sebesar 14,88%. Adapun grafiknya dari prinsipal indeks IDX 30 pada tanggal 3 Januari 2019 sebesar 1,46.000. Untuk NAP atau unit reksadana indeks prinsipal indeks IDX 30 kelas O terdiri pada tanggal 31 Oktober 2023 sebesar 1.255. Adapun perbandingan dapat dilihat pada tanggal 3 Januari 2019 sampai 31 Oktober 2023. Dan perbandingan return NAB pada reksadana indeks prinsipal indeks IDX 30 kelas O itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya, dengan perbedaan NAB-nya yaitu 45,98%. Ini akan menjelaskan tentang unit penyataan. Produk yang pertama, reksadana indeks APRIX IDX 30 pada tanggal 31 November 2023 sebesar 890,16 dan jumlah investasi Nyonya Aulia sebesar 250 juta. Penyelesaiannya dengan rumus jumlah investasi dibagi nilai aktiva bersih. Jumlah investasi sebesar 250 juta dibagi nilai aktiva bersih sebesar 890,16 dan hasilnya 280.848,38 unit pernyataan. Produk yang kedua alias Sri Sehati Index Food pada tanggal 31 November 2023 sebesar 1.105,78 dan jumlah investasinya Aulia sebesar 250 juta. Penyelesaiannya dengan rumus jumlah investasi dibagi nilai aktiva bersih. Jumlah investasi sebesar 250 juta dibagi nilai aktiva bersih sebesar 1.105,78 dengan hasil 226.084,75 unit pernyataan. Produk yang ketiga, Inset Sri Sehati Liquid 1 Sri Liquid pada 31 November 2023 sebesar 1.140,24 dan jumlah investasi Nyonya Aulia sebesar 250 juta. Penyelesaiannya dengan rumus jumlah investasi dibagi nilai aktiva bersih. Jumlah investasi sebesar 250 juta dibagi nilai aktiva bersih sebesar 1.140,24 dan hasilnya 219.252,8 unit pernyataan. Produk yang keempat, prinsipal indeks IDX 30 kelas 0 pada tanggal 31 November 2023 sebesar 1.254,68 dan jumlah investasi Nyonya Aulia sebesar 250 juta. Penyelesaiannya dengan rumus jumlah investasi dibagi nilai aktiva bersih. Jumlah investasi sebesar 250 juta dibagi nilai aktiva bersih sebesar 1.254,68 dan hasilnya 119.253,99 unit pernyataan.
Dapat disimpulkan bahwa reksadana industri KHT Liquid adalah reksadana yang sangat rekomendasi untuk para nasabah dikarenakan terjadinya naik dalam waktu 5 tahun. Dan juga jumlah investasi Nyonya Aulia dalam 5 tahun mendapatkan NAP sebesar 1140,24.